Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai proyek akhir pengembangan web, yaitu mengenai kamera REN, website penyewaan kamera. Oke, sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Rasunali Firmansyah dengan NIM 01231117. Lalu ada saya Raihan Bagus Sadewa dengan NIM L0123119119. Oke, baik. Selanjutnya sedikit overview mengenai proyek kamera REN. Jadi kamera REN itu merupakan website yang menawarkan jasa penyewaan perangkat kamera dan sejenisnya yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, menyewa, dan mengelola penyewaan perangkat fotografi secara online. Nah, dengan fitur yang lengkap, kamera REN dapat membantu pemilik bisnis rental untuk mengelola inventaris mereka serta memastikan pengalaman penyewaan yang nyaman bagi pelanggan. Oke, selanjutnya untuk fitur list akan disampaikan oleh Mas Rehan. Oke, jadi untuk fiturnya sendiri di kamera REN dibagi menjadi dua, yaitu untuk user dan untuk admin. Pada user terdapat login dan register. Untuk user masuk ke kameramen dan karena ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan oleh eh, user yang tidak melakukan login atau register. Lalu ada produk katalog, yaitu untuk user melihat produk-produk yang sudah di listing di kamera REN. Selanjutnya ada produk searching dan filtering yang kebetulan belum sempat kita implementasikan karena keterbatasan waktu. Lalu ada cart dan checkout, yaitu untuk user menambahkan produk-produk yang mereka ingin rental ke dalam keranjang milik mereka, yang kemudian bisa mereka lakukan untuk checkout rental tersebut. Selanjutnya ada transaction history, yaitu untuk user melihat transaksi yang telah mereka lakukan dan memantau status dari transaksi tersebut. Selanjutnya untuk fitur pada admin, yang pertama itu login, yaitu login admin menggunakan akun khusus admin, yang kemudian akan dialihkan ke admin dashboard. Di admin dashboard sendiri, nanti admin akan bisa melihat product list dan order list. Product list, pada product list, admin bisa melakukan create, read, update, dan delete, yaitu untuk membuat menambahkan produk baru, update produk yang sudah ada, atau delete produk yang diinginkan. Lalu ada payment validation, yaitu untuk admin eh, memvalidasi pembayaran yang telah dilakukan oleh user. Baik, selanjutnya ada user flow. Nah, di sini ada landing page di mana user nanti pertama kali masuk di website itu nanti akan melalui landing page yang dimana ini tidak memerlukan autentikasi untuk login ya. Selanjutnya, ketika user ingin mengakses halaman-halaman lain yang membutuhkan autentikasi atau otorisasi, nah user harus login terlebih dahulu atau register terlebih dahulu. Nah, selanjutnya user bisa melihat produk katalog, kemudian user bisa melihat produk detail. Nah, selanjutnya dari halaman produk detail, nanti user memilih produk yang diinginkan yang akan disewa. Nah, setelah itu user akan melakukan klik button add to cart dari halaman detail produk, kemudian nanti akan diredirect ke halaman keranjang. Dari halaman keranjang, nanti setelah user melakukan klik button checkout, nanti user akan diarahkan ke halaman pembayaran yang dimana user nanti harus mengupload bukti pembayaran. Nah, setelah bukti pembayaran diupload, kemudian klik checkout, nanti user akan diarahkan ke halaman history, transaction history. Nah, di situ nanti ada status transaksinya, apakah transaksinya pending, apakah accept, atau di reject oleh admin, seperti itu. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rehan. Nah, oke, untuk admin flow sendiri, untuk hal yang pertama masih sama seperti user, yaitu landing on page. Di sini landing on page tidak perlu autentikasi, tetapi jika ingin masuk ke dalam admin dashboard, admin perlu yang namanya admin account, yaitu akun khusus yang dibuat untuk admin dengan login menggunakan admin account.
Nanti admin bisa melihat semua produk yang ada di kamera REN dan semua orders yang sudah dibuat oleh user. Nantinya pada products, admin bisa melakukan add new atau menambahkan produk baru, update dari produk-produk yang sudah ada, misalnya update stok atau update harga, lalu ada delete produk, misalkan ada produk yang kita ingin dilanjutkan untuk disewakan. Lalu ada view all orders itu untuk melihat semua orders yang telah dilakukan oleh user mulai dari yang masih pending, yang sudah di-accept, yang udah di-reject ya, ataupun yang udah selesai. Nantinya untuk orders-orders yang masih pending itu, admin akan melakukan validasi terhadap orders tersebut. Nanti admin bisa lihat bukti transaksinya. Dari situ admin bisa memutuskan bahwa order itu bisa diterima atau di-accept atau bisa ditolak atau di-reject. Baik, selanjutnya kita langsung presentasi. Nah, di sini kami udah melakukan build project ya untuk optimisasi file. Selanjutnya kita udah running server dari Next.js. Di sini kami menggunakan tech stack TypeScript dan Next.js untuk front end. Kemudian untuk back end sendiri untuk kebutuhan API ya. Di sini kami menggunakan framework dari Laravel seperti itu. Oke, kembali ke website. Oke, nah ini tampilan pertama ketika kita mengakses website Kamera REN. Ini di root ya. Nah, di sini kita bisa mengakses tanpa harus login. Ini ada produk katalog, ada beberapa produk. Nah, kemudian ketika kita login, kita akan login terlebih dahulu. Nah, karena kita belum memiliki akun ya, kita harus sign up atau register. Oke, nah untuk register ini juga udah ada validasi untuk formnya, misal full name, phone number, dan citizenship. Misal kita klik next, maka muncul errornya. Seperti ini kita isi. Kemudian kita pilih citizenship image ini untuk mengupload KTP atau kartu identitas lah ini ya. Nah, ini udah kita siapkan untuk KTP palsu dan kita next. Nah, untuk step kedua ini kita juga udah ada validasinya. Username is required, email is required, password is required. Misal untuk username ini email, invalid email. Di sini masih invalid email ya. Oke. Dan untuk password, nah untuk password minimal karakter itu 6 karakter. Selanjutnya kita klik register. Oke, di sini udah ada notifikasi bahwa user registered successfully. Kita tinggal login dengan username dan password yang udah kita register pada halaman register tadi. Oke, kita login. Nah, di sini kita udah login dan kita udah memiliki identitas ya. Di sini ada untuk namanya, nama saya Rasmunadi Firmansyah, email saya. Nah, ini untuk beberapa navigasi menu. Di sini ada halaman keranjang. Nah, apabila kita klik, di sini keranjangnya masih empty, order summary total masih 0, kemudian nanti ada halaman history. Nah, di sini tadi muncul skeleton loadingnya gitu ya, skeleton loading. Karena dalam proses menampilkan data-data transaksi itu kan butuh waktu untuk ngambil data ke backend melalui API, sehingga kita buat skeleton loading seperti tadi. Nah, kemudian kembali ke halaman homepage. Oke, nah di sini ada beberapa produk. Di sini juga ada skeleton loadingnya. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke halaman detail produk. Kita klik. Nah, di sini untuk halaman detail produk, rutenya itu slice product, slice ID produk. Di sini berarti ID untuk Nikon Z70 ini 1, seperti itu. Nah, di sini ada detail produk, ada gambarnya, Nikon Z70-200, ini nama produknya. Ini harga rental perharinya, seperti itu.
Kemudian di sini untuk ini ada ketentuan stok produknya, ada kategorinya, ada deskripsinya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi form yaitu start date, end date, dan jumlah barang yang akan kita pinjam. Di sini kan stoknya ada 18. Nah, nanti setelah kita mengisi, maka website nanti akan mengkalkulasi berapa subtotal rentalnya seperti itu. Oke, kita langsung isi untuk start date. Untuk start date ini sudah ada validasinya. Kita coba saja. Hari ini tanggal 27 jam 20.55. Misal kita pilih tanggal 26. Nah, di sini muncul error bahwa start date harus setidaknya 1 menit eh, setelah detik ini seperti itu. Misal kita 27, ini menit 55 ya. Errornya masih sama. Tapi kalau misal kita klik menit 56, nah errornya hilang. Seperti itu. Oke, kita pilih tanggal 28. Untuk end date, itu ketentuannya, misal kita pilih tanggal 26. Nanti muncul validasi bahwa end date harus after start date, harus setelah start date. Terus untuk 27, 28 sama, masih error. Kita pilih tanggal 29, errornya hilang. Nah, setelah diisi formnya, maka akan muncul kalkulasi rent periodnya 1 hari, harganya 296.000 sekian. Kalau kita tambah kuantitinya 2 dan seterusnya. Di sini untuk minimal kuantitinya ada 1. Nah, setelah semuanya terisi, validasinya sudah berhasil, kita bisa add to cart. Nah, di sini muncul notifikasi bahwa product add to cart successfully. You can view your cart to proceed with the payment. Jadi di sini kita bisa lihat-lihat produk yang ada di keranjang kita, ada order summary-nya, ada subtotalnya, ada totalnya. Nah, di sini sudah tertera tanggal penyewaan hingga tanggal pengembaliannya. Di sini ada quantity button dan juga ada delete button. Quantity button ini untuk, nah seperti ini, untuk menentukan jumlah barang yang akan disewa. Nah, untuk delete button, nah hilang. Ketika di refresh, maka produk juga tidak ada karena sudah meminta request melalui API. Oke, kita kembali lagi misalnya ini update 28 29 quantity 1 add to cart. Oke, yang 2. Oke, kita masuk ke halaman checkout. Kita klik checkout. Nah, di sini muncul notifikasi bahwa please check your card before proceeding to payment. Oke. Nah, selanjutnya untuk halaman payment ini akan disampaikan oleh Mas Rehan. Silahkan. Oke, selanjutnya pada payment, di sebelah kiri kita bisa lihat untuk checkout summary ini berasal dari keranjang milik user yang sebelumnya. Eh, nah, sebelumnya user memiliki produk Rode VideoMic Pro Plus di keranjang yang ditampilkan. Nah, di sini user bisa memvalidasi kembali barang-barang apa saja yang akan mereka sewa. Lalu pada form di bagian kanan itu form untuk pembayaran. Di paling atas ada subtotal pembayaran, di bawahnya diskon dan total keseluruhan pembayaran. Lalu ada di delivery. Jadi pada kasus kali ini delivery hanya eh, memberikan opsi pick up on the spot. Jadi user hanya bisa mengambil barang secara eh, di toko offline seperti itu. Lalu ada notes, misalkan user ingin memberi notes tentang eh, transaksi ini, lalu di bawahnya ada payment. Nah, payment di sini secara transfer gitu. Atau di sini ada QR code dari QRIS-nya.
di bawahnya setelah user melakukan pembayaran, user bisa melakukan upload bukti pembayaran yang telah mereka lakukan. Contohnya, misal kita klik choose file, maka akan diarahkan untuk pemilihan file. Nah, terus misalkan di transfer.png, nah nanti di transfer.png ini akan menjadi bukti yang nantinya akan divalidasi oleh admin. Sebelumnya tadi kalau terlihat misalkan payment proof-nya masih kosong, maka akan terdeteksi error dan user tidak bisa melakukan checkout. Sekarang ini sudah eh, mengisi payment proof, lalu delivery option-nya kita pilih untuk pick up on the spot. Nah, dan notes mungkin kita pilih tulis ambil pukul 12 siang atau apa. Oke. Lalu user akan melakukan checkout. Nah, lalu user akan di redirect ke slash history, yaitu untuk melihat history transaksi yang sudah user buat. Di sini ada satu produk yaitu Rode VideoMic Pro Plus yang sebelumnya telah kita lakukan transaksi pada 27 Juni 2025 jam 14.01. Eh, ini ada invoice ID-nya, total harga, dan status. Mohon maaf ini untuk eh, jamnya ini masih menggunakan UTC ya, jadi ada gap 7 jam dari waktu Indonesia Barat di Indonesia. Nah, di sini status transaksinya masih pending, jadi perlu validasi dari admin. Misalkan kita lihat pada details. Nah, di sini admin bisa melihat details lebih lanjut tentang transaksi mereka. Mulai dari status, lalu ada ID, transaction date, sama delivery. Di bawahnya ada detail produk yang dipinjam, ada notes, lalu di bawahnya ada harga yang mereka telah bayar. Di kanan sendiri itu ada payment proof. Apabila user ingin mengecek kembali eh, proof yang telah mereka kirimkan, coba diklik, Mas Rasid. Nah, di sini ada contoh eh, bukti transfer yang telah kita kirimkan tadi. Kembali. Nah, di bawahnya itu ada kontak us. Jadi misalkan eh, ada kasus ketika ternyata user salah mengirim foto payment proof dan ingin menghubungi admin untuk tindakan lanjutnya. Nanti bisa menggunakan kontak us yang akan terhubung dengan nomor telepon milik WA, nomor WA milik admin yang akan diarahkan ke WhatsApp. Ya, ya. Kalau kita continue chat nanti akan dikirimkan teks hello I have a question regarding my order dengan invoice ID bla bla bla. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi untuk fitur yang selanjutnya di sini sudah ada pengelompokan ini ya, pengelompokan transaction berdasarkan statusnya. Di sini ada complete, kalau complete tidak ada, accept tidak ada, pending. Nah, ada satu pending, reject tidak ada. Misal kita tambahkan lagi, misal some mix, update, ended, card, check out, tambahkan dua, check transfer, oke. Kita check out. Nah, di sini menjadi ada dua transaksi. Nah, itu dia untuk fitur dari user sendiri ya, user secara umum. Selanjutnya kita akan mencoba untuk fitur milik admin. Oke, kita logout. Nah, di sini kami sudah menyiapkan satu akun untuk admin sebelumnya. Nah, ini admin seeder khusus untuk membuat satu akun admin. Di sini ada nama admin Kameraren, emailnya kameraren@media@gmail.com, username seperti ini, passwordnya ini hashingnya SHA256,
Ini untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan required field is admin true. Oke, kita kembali dan kita login dengan akun ini. Sini ada admin kamera REN. Tadi kamera REN 123. Oke, login. User login successfully. Nah, di sini yang membedakan antara user biasa dengan admin apa? Kalau kita lihat tadi di fiturnya atau di navigasinya ya. Kalau untuk user biasa hanya ada keranjang sama transaction history. Nah, kalau untuk admin itu ada dua fitur tambahan sebagai dashboard ya. Ini dashboard, ini ada dashboard my products. Kalau kita klik, oke, baik. Nah, ini untuk di admin dashboard ya. Ini ada produk dashboard. Ini menampilkan data-data mengenai inventaris produk yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi di sini misal perusahaan punya ada 3 kategori, kamera, lensa, aksesori, seperti itu. Ada ada masing-masing 5, jadi total inventaris produknya ada 15. Nah, misal kita eh, pengen nih filter produk yang stoknya ada dan produk yang stoknya lagi habis, seperti itu. Kita tinggal klik available, maka muncul 15 ya, tetap 15, kalau not available nggak ada barangnya. Baik, nah di sini di dashboard produk, produk dashboard, admin bisa menambahkan produk baru, klik add new product, selanjutnya, nah di bagian add product ini ada beberapa field yang sudah ada validasinya di front end dan juga back end sebenarnya. Nah, kalau kita add product, maka muncul errornya, product name is required, product image is required, dan seterusnya. Kita isi saja, misal, di sini kita coba drag and drop. Oke, validasi sudah berhasil. Selanjutnya kita add product. Di sini ada notifikasi product added successfully. Kita cek ke bawah. Nah, ini udah ada kamera Canon Super Pro, kategori kamera harga 25.000, stok 2. Nah, selanjutnya user juga bisa edit produk. Misal edit stoknya habis 0. Nah, produk edited successfully. Nah, kita bisa mainkan untuk kategorinya apakah dia available atau not available. Kalau available, ditampilkan semua yang available. Kalau not available, ditampilkan yang tidak tersedia. Seperti itu. Nah, untuk transaksi yang selanjutnya itu ada delete. User bisa delete produk. Misal kita delete, muncul notifikasi konfirmasi ya. Are you sure you want to delete this product? This action cannot be undone. Oke, kita delete. Hilang. Muncul notifikasi product delete successfully. Nah, oke. Itu untuk produk dashboard. Selanjutnya, kita ke all transaction. Oke, selanjutnya untuk order history. Jadi di sini admin bisa melihat semua orders yang telah dilakukan oleh user. Di sini juga ada sedikit kategori, yaitu ada all, completed, accepted, pending, dan rejected. Jadi ini adalah status-status dari transaksi atau order yang ada. Misalkan di completed, karena belum ada harusnya isinya kosong. Eh, Coba dipencet. Ya. Ya. Completed kosong, accepted juga harusnya kosong karena belum ada transaksi yang di-accept. Di pending tadi ada 2 transaksi yang telah kita buat sebelumnya. Dan rejected itu transaksi yang ditolak juga tidak ada. Oke, kembali lagi ke all untuk melihat semua transaksi yang ada. Nah, di sini akan di-list semua transaksi yang ada. Misalkan tadi kita melakukan transaksi pada mic dan kamera Panasonic. Nah, misalkan di sini kita sebagai admin, kita melihat ada 2 orders yang berstatus pending. Lalu misalkan kita ingin memvalidasi, maka admin akan melihat details dari transaksi tersebut.
misal kita klik detailsnya. Nah, di sini akan terlihat details transaksi yang sudah ada, seperti halnya yang ada di milik user. Hanya saja di sini admin bisa melakukan accept, complete, atau reject terhadap transaksi tersebut. Misalnya kita buka payment proof. Nah, nanti di sini admin bisa validasi apakah ini legit. Misalkan lihat di akun bank milik mereka apakah uangnya benar-benar masuk, apakah eee proof ini benar. Lalu jika benar, maka admin akan meng-approve transaksi tersebut dengan cara memilih accept yang eee, button berwarna biru. Jika diklik accept, maka transaction status updated to accept. Nah, jadi transaksi sudah berubah menjadi accept. Di sini karena sudah accepted, maka user bisa mengambil barang untuk dipinjam. Selanjutnya, jika masa peminjaman sudah habis dan user sudah mengembalikan barangnya kepada admin, nah admin bisa melakukan perubahan status kembali dari accept, misalnya diubah menjadi completed. Dipencet menjadi complete. Nah, transaction status updated to complete. Jadi transaksi sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya misalkan di yang Panasonic Lumix, di detailsnya, misalkan admin melihat untuk payment proof-nya ternyata tidak masuk ke rekening admin dan sekiranya proof itu salah atau payment itu palsu seperti itu. Misalkan seperti itu kasusnya, maka admin bisa masuk ke transaksi dan melakukan reject dengan memencet tombol yang merah, yaitu reject. Setelah itu status akan berubah menjadi rejected dan transaksi tidak akan dilaksanakan. Nah, sekedar menambahkan di sini muncul email dari kamera Ren ya. Kita coba klik. Nah, di sini yang pertama muncul email tadi. Hai, Rasina Firmansyah. Your transaction with invoice bla 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 has been completed. Kalau kita coba view. Nah, kita diminta untuk login ya, karena kan tadi melalui akun user ya, yang kita udah logout di browser ini. Nah, selanjutnya untuk email yang kedua, tadi kan untuk yang produk kamera Panasonic Lumix di-reject oleh admin. Di sini muncul email bahwa transaksi dengan invoice ini telah di-reject. Seperti itu. Kita kembali. Nah, kalau kita lanjutkan, kita klik complete, maka muncul transaksi atau orders yang udah di set statusnya sebagai complete oleh admin, accept kosong, pending kosong, reject ada 1, seperti itu. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit overview yang mengenai kode yang kami buat. Nah, di sini kan kami untuk front end, untuk view, kami menggunakan framework Next.js. Untuk bahasanya kita menggunakan TypeScript. Nah, di sini kami menggunakan fitur app router dari Next.js. Nah, jadi app router itu seperti ini. Jadi dia routingnya berbasis file ya. Jadi nanti untuk root itu ada di folder app. Jadi nanti patch ini sebagai router yang root atau slice itu. Kemudian ini untuk slice card, slice dashboard, slice order, slice product, slice history, slice login, slice payment, slice product, ini untuk slug, slice product, slice ID produknya berapa, kemudian ini untuk slice register, seperti itu. Untuk garis besar untuk routing di front end. Nah, kita ambil contoh, misal ini untuk page. Nah, di sini Next.js itu kan merupakan React Framework ya. Jadi dia dipisahkan menjadi elemen-elemen kecil seperti ini. Jadi kayak kita bermain Lego itu, kita pecah menjadi komponen-komponen kecil. Ini komponen untuk routing home. Kita pecah menjadi filter section, main, product card nanti ada sendiri yang kotak itu. Kemudian ada skeleton, ini untuk loading, proses loading untuk fetch API ke backend, product wrapper, dan lain sebagainya.
Nah, seperti itu. Ketika kita menggunakan React. Dan kita ini ada potongan-potongan kecil seperti button, ada footer, label, layout, navigation bar, dan product card, progress, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu untuk front end, untuk routing seperti itu, komponen React. Nah, React ada juga konteks, ini untuk menyediakan data apabila kita deep dive gitu ya, deep dive dari elemen parent ke menyelam sampai elemen child yang paling dalam seperti itu gunanya. Udah ada hooks, ada library, dan juga ada middleware. Nah, ini yang paling penting. Nah, jadi middleware ini untuk melindungi pet apabila user tidak login. Nah, misal user tidak login, misal kita logout. Nah, kita kan masih bisa mengakses, kita bisa masih bisa mengakses landing page. Misal kita mengakses card. Nah, dia akan ditendang ke login. Itulah fungsi dari middleware. Nah, di sini ada protected paths, tadi card. Nah, card ini merupakan protected path. Jadi, kalau misal dia nggak login tapi mencoba untuk mengakses rute ini, maka dia akan di redirect ke login. Ya, ini akan di redirect ke login seperti itu. Nah, ini untuk super user, ini untuk admin. Apabila dia itu tidak memiliki akses admin, maka dia akan ditendang ke homepage ini untuk seperti itu. Save. Oke. Selanjutnya untuk bagian backend akan disampaikan oleh Mas Rehan. Oke. Saya tutup saja ini. Nah, oke, cut. Ya. Oke, selanjutnya untuk bagian backend, kita menggunakan Laravel. Jadi, Laravel di sini berfungsi sebagai server yang akan menyediakan REST API untuk digunakan di front end. Pada rute sendiri, pada rute API, di sini ada beberapa rute yang bisa diakses. Yang pertama itu untuk register login dan logout dengan metode post. Jadi ini untuk registrasi, login dan logout. Dilihat pada logout ini ada middleware out sanctum. Jadi eh, yang logout ini hanya bisa diakses ketika user sudah login. Lalu ada rute API resource juga untuk products. Jadi API resource ini apa? Jadi ini untuk kumpulan rute API yang dari Laravel. Jadi nanti udah ada metode sendiri untuk eh, get, post, patch atau update dan delete-nya. Terus di sini ada eh, metode put juga, ini tambahan untuk products. Lalu ada metode get, ini untuk mendapatkan user dan refresh tokennya. Lalu ada API resource juga untuk card yang bisa digunakan oleh user nantinya untuk menambahkan atau menghapus ataupun mengupdate card milik mereka. Dan yang terakhir ada transaction. Ada juga eh, rute transaction yang admin seperti itu. Lalu selanjutnya dari rute ini akan dikontrol oleh sebuah controllers di Nah, controller sini ada beberapa controllers mulai dari out controller ini untuk autentikasi pengguna, mulai dari register yang sudah ada validasinya, mulai dari nama, email, password dan sebagainya. Lalu ada login, lalu yang terakhir ada logout. Nah, selanjutnya untuk card controller. Nah, ini untuk user card yang diindeks ini berarti untuk metode get keseluruhan card milik user. Lalu di bawahnya, nah store ini untuk menambahkan card baru dan di bawahnya
yang show tidak ada karena card di sini tidak memerlukan eh, tampilan satu persatu karena langsung ditampilkan semuanya. Lalu di bawahnya ada update, ini untuk mengupdate eh, isi dari card. Yang terakhir itu destroy, itu untuk menghapuskan. Ya. Lalu clear card itu untuk menghapus semuanya ya. Ya. Lalu ada product controller. Nah, di sini ada metode index itu untuk mendapatkan seluruh produk yang ada. Lalu di sini ada store itu untuk menambahkan produk baru. Lalu ini show dengan parameter string ID ini digunakan untuk mendapatkan satu produk saja. Misalkan yang tadi di root produk slash ID, di situ hanya meminta satu buah produk yang menggunakan routing dari backend yang menggunakan metode show. Lalu untuk update, ini untuk mengupdate data produk. Dan terakhir ini untuk update stok produk. Dan yang terakhir itu ada untuk menghapus produk. Nah, di bawahnya itu ada transaction controller. Nah, di situ ada indeks sama seperti tadi itu untuk eh, menampilkan keseluruhan transaksi. Lalu ada store itu untuk menambahkan transaksi baru. Lalu ada update itu untuk mengupdate sebuah transaksi. Lalu ada ini get detail transaction dan all transaction untuk mendapatkan keseluruhan transaksi dan detail transaksi. Lalu ini untuk get transaksi by status, ini untuk filtering tadi pada admin. Jadi transaksi yang accepted, completed atau sebagainya. Lalu di sini ada user controller, yaitu untuk request untuk mendapatkan current user ke database. Untuk mendapatkan nanti di return nama dan emailnya. Nah, dari sini controller akan mengatur entity dalam model, yaitu ada card produk, kategori, payment, produk, transaction, dan user. Jadi ini bersifat seperti tabel dalam database. Ya ini untuk migration ya, ini untuk tabel usernya itu ada ID, nama, email, username, password, phone number, citizenship image itu KTP, terus is admin itu untuk apakah itu akun admin, dan email itu harus email dan username itu harus unik untuk setiap akun. Selanjutnya ini untuk tabel kategori, ada tabel produk, selanjutnya ada transaksi, selanjutnya itu ada tabel payment. Di sini untuk mengatur pembayaran, dan selanjutnya itu ada tabel token untuk akses API atau autentikasi login dari user. Lalu ada tabel create card. Nah, ini untuk membuat keranjang baru. Lalu ada tabel card. Ini juga untuk keranjang, isi keranjangnya. Lalu ada create tabel produk, yaitu untuk produknya. Oke, baik. Mungkin presentasi proyek akhir pengembangan web mengenai website Kamera Ren sampai di situ. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengembangan, mohon dimaafkan. Dari kelompok kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.